sering kita bahas ya, kalau kita beli perangkat device kayak gitu, tablet, smartphone, handphone maupun komputer, pasti akan berkaitan dengan hal. Jadi walaupun secara konsep ini sangat sederhana, tapi di dalam sebuah CPU atau komputer, teknologi, organisasi, performance, harga, fitur, ini yang paling sering muncul, yang paling leading daripada yang lain. Kan perangkat yang lain. Tidak ada teknologi yang optimal yang dikatakan saat ini yang paling memuaskan. Baik, untuk lebih jelasnya, mulai share materi yang saya ya, jadi bisa digunakan nanti untuk mempelajari ulang materi yang disampaikan. Recording in progress. Ini kita membahas cache memory, ini kaitannya dengan memori secara umum. Nanti kita bahas yang pertama, ini bagian yang pertama adalah cache memory. Dan pertemuan berikutnya kita akan bahas juga nanti eksternal memory. Ya, kalau kita memperhatikan memori secara umum itu akan berkaitan dengan karakteristik atau sifat-sifat yang ada di dalam tabel 4.1 input. Ya, jadi yang pertama lokasi, kemudian apakah dia adanya di internal atau di eksternal, ya, posisi ini sangat menentukan. Kemudian kapasitas. Nah, kapasitas ini kan sering kita bahas ya, dalam bytes atau dalam word. Menurut hemat saya, pengalaman di lapangan menyebutkannya parameter yang diacu adalah bytes-nya, ya, jarang yang pakai word. Terus kemudian unit transfer, ini kaitannya dengan teknologi yang digunakan. Kemudian akses method, ini cara-cara memori tersebut berhubungan memindahkan data, ya, nanti kita akan bahas juga. Terus kemudian performance. Nah, performance ini sering yang dijadikan trade-off. Trade-off itu Anda membeli mahal, speknya juga tinggi. Anda membeli lebih murah, speknya lebih rendah. Itu yang terjadi. Tapi dalam kenyataannya kan Anda pengennya yang murah tapi speknya tinggi, ya. Nah, ini trade-off-nya di situ. Salah satu yang dijadikan trade-off, kalau Anda membeli yang mahal pasti performanya berkaitan dengan access time, cycle time, kemudian transfer rate. Terutama transfer rate ini yang dijual tanda kutip ya oleh marketing, sering di boost, ya. Itu yang ditampilkan dengan adanya spek baru, teknologi baru. Kemudian berkaitan dengan material, ini adalah physical type, ini berkaitan dengan bahan, materi pembuatannya. Dan yang berkaitan dengan itu adalah physical karakteristik, apakah dia irreversible atau non-irreversible, apakah dia volatile, non-volatile, ini kaitannya dengan satu daya. Kalau dimatikan hilang, atau dimatikan dia masih tetap menyimpan. Terus yang terakhir adalah modul cara penyusunan memori.
Yang pertama tadi kita bahas lokasi ya. Lokasi ini sangat menentukan apakah dia internal maupun eksternal. Jadi kalau internal di dalam itu kaitannya di dalam CPU. Ini kaitannya dengan main memory. Ya, internal memory itu nanti berhubungan dengan prosesor. Karena prosesor itu mempunyai memorinya sendiri. Jadi dia nyimpan data dalam bentuk ke dalam registernya. Kemudian cache ini juga lazim dikenal dengan internal memory. Karena cache ini berkaitan erat antara memori utama, main memory dengan prosesornya. Yang berikutnya yang sering dibahas yaitu memori yang disampaikan dalam jumlah byte. Jadi ini jadi parameter yang menentukan harga jual ya, harga pasarannya. Kemudian unit transfer. Unit transfer ini bisa disebut jumlah modul yang masuk ya, data yang masuk melalui modul maupun melalui jalur elektrik. Ya, jadi nanti memori itu pasti akan berhubungan dengan pihak lain, di mana nanti dia memanfaatkan bus sehingga dia bisa mentransfer data baik ke ke prosesor, ke memori utama maupun ke modul I/O. Yang berikutnya adalah cara mengakses unit data. Karena memori ini tugasnya menyalurkan data, ini adalah beberapa cara yang digunakan memori untuk melewatkan data. Yang pertama sekuensial, tentunya ini yang paling konvensional ya. Dari perkembangan zaman ini yang paling lama digunakan ya, memori disusun melalui urutan tertentu yang disebut record, kemudian disusunlah dalam sebuah urutan yang linear ya, berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian semua berdasarkan urutan ya, diambil duluan akan dikirim duluan. Yang berikutnya direct access. Direct access ini salah satu tujuan utama kenapa teknologi ini ada, ini adalah mempercepat waktu aksesnya. Jadi nanti dia mempunyai jalur khusus sehingga waktu untuk membaca dan waktu untuk menulis itu ada yang di-share, sehingga ini lebih cepat nanti hasilnya. Kemudian dia juga mempunyai pengalamatan fisik yang unik, yang khusus. Sehingga tidak perlu scanning semua, tapi langsung ke alamat tersebut. Yang berikutnya random access, jadi setiap alamat yang ada di memori nanti akan di-scan, kemudian dia mempunyai alamat-alamat tertentu ya, ring tertentu. Kemudian waktu aksesnya juga bisa lebih cepat karena alamatnya ini sudah spesifik ya, walaupun secara random tapi dia mempunyai ring tertentu.
Teknologi yang sekarang, main memory atau memori utama dan beberapa case memory itu menggunakan random access. Salah satu kelebihan untuk random access ini waktu eksekusinya, waktu yang digunakan untuk mengakses data itu pada alamat tertentu itu sudah fix. Jadi lokasinya sudah dikunci sehingga dia dapat mengakses dengan cara yang lebih cepat. Nah, yang lain teknologi yang berkembang saat ini, dia mengalamati lokasi-lokasi tertentu, sehingga ini akan membuat akses data lebih cepat. Kalau kita berbicara capacity dan performance, ini adalah parameter atau istilah yang paling sering digunakan atau paling sering berhubungan dengan memori. Kemudian ada parameter yang digunakan dalam hal performance. Dari sebuah memori itu diukur 3 cara. Yang paling sering disampaikan atau dibahas yaitu transfer rate. Jadi transfer rate ini yang sering dijual ya, yang sering dijadikan ujung tombak, transfer rate-nya berapa. Kemudian ada juga memory cycle time dan access time. Untuk access time adalah waktu yang digunakan untuk perform proses membaca atau menulis. Sedangkan memory cycle time ini adalah access time ditambah tambahan waktu yang digunakan, ya, waktu yang dibutuhkan sebelum proses baca dan setelah proses tulis. Jadi ada tambahan waktu yang digunakan supaya sinyalnya itu selesai. Tidak hanya proses baca dan tulis saja, tapi pendahuluannya dan akhirnya, sehingga ini yang digunakan siklus keseluruhan. Untuk aplikasi material yang digunakan biasanya semikonduktor, yang selama ini kita pakai itu semikonduktor. Ada juga bahan lain, tapi itu untuk kepentingan khusus ya, misalkan militer, di bagian kesehatan, itu bisa menggunakan bahan materi yang lain. Tapi secara umum yang kita pakai saat ini adalah memori semikonduktor. Kemudian ada beberapa karakteristik fisik yang berhubungan dengan memori, yaitu antara volatile dan non-volatile. Untuk yang volatile ini yang akan mati ketika catur dayanya hilang. Sebaliknya non-volatile begitu sekali direkam, dia akan remain, akan bertahan di situ sampai diganti atau sampai dihapus. Secara umum garis besar dia tidak membutuhkan catur daya untuk menyimpan informasi tersebut. Tadi penjelasan tentang semikonduktor kenapa yang lazim banyak digunakan karena dia mempunyai pilihan alternatif untuk volatile atau non volatile. Sedangkan untuk yang lain seperti magnetik itu terbatas hanya
non-volatile saja. Kalau kita membahas desain, tentunya perusahaan yang mendesain itu pasti punya tujuan ya. Kalau kita kan semakin murah, semakin besar kapasitas, semakin cepat. Tapi yang terjadi itu ya, biasanya ada trade-off-nya antara kapasitas, access time, dan harga. Semakin cepat access time-nya, biasanya biayanya meningkat. Jadi cost-nya, biaya per bit-nya itu akan lebih tinggi. Sedangkan untuk kapasitas yang lebih tinggi, biasanya access time-nya akan melambat. Nah, ini tentunya menimbulkan dilema. Dilemanya tidak hanya pada pengguna, tapi juga ke pembuatnya. Jadi makanya dia menyusun hierarki atau susunan pilihan jenis-jenis memori dan segmen pasarnya, sehingga dilema ini diselesaikan dengan cara memilah-milah atau mengklasifikasikan pengguna sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya belinya. Berikut adalah memori hierarki. Jadi semakin ke atas ini semakin langka, artinya semakin mahal. Semakin ke bawah ini harga cost biaya per bitnya semakin murah. Yang di tengah-tengah yang sering kita mengakses ya, baik itu magnetic disk, hard disk, travel disk, ataupun CD, DVD ada di tengah ya, artinya dia posisinya tidak yang langka, yang mahal ya, posisinya di tengah. Sedangkan untuk register, cache memory, main memory, karena itu ada di dalam prosesor, dalam CPU, ini tentunya yang harganya per bitnya yang paling mahal. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Tentang cache dan main memory. Oke, baik, sebelum masuk ke materi utama, kita akan break 5 menit. Setelah itu, silahkan mulai nyalakan kamera ya. Nanti saya akan mengabsen. Kita akan dokumentasikan kehadirannya. Terus kemudian untuk absen, jadi absen itu adalah kehadiran bukan hanya untuk ikut sekali datang ya, bukan hanya pada saat sesi foto ya. Jadi satu kuliah dari mulai awal sampai akhir itu harus diikuti. Jadi kalau kalian mau punya acara apapun terserah ya, Anda punya hak 2 kali untuk tidak hadir. Anda bisa izin hanya kalau untuk acara yang ada hubungannya dengan kampus ya, baik mewakili himpunan, mewakili jurusan, mewakili fakultas, mewakili universitas. Selebihnya Anda bisa tidak hadir, ya nggak usah perlu izin. Yang absen hanya yang datang dan mengikuti kuliah, ya ini supaya dipahami, karena kuliah bukan hanya sekedar nongol, muncul di sesi foto lalu pergi. Anda bisa bebas melakukan perjalanan kapanpun, tapi Anda tidak bisa ikut absen ya. Jadi mohon dipahami ya duduk perkaranya supaya jelas ya. Ya mau pergi silahkan, tapi tidak bisa absen seperti itu.
Kalau Anda ingin absen, Anda harus mengikuti perkuliahan sejak mulai pertama sampai dengan akhir. Oke, kita akan break 5 menit, kemudian kita masuk materi, dan Anda saya harapkan bisa fokus, bisa memahami materi dengan cara menghidupkan kamera selama Anda mengikuti kuliah. Baik, kita akan break dulu. Recording stopped. Baik, silakan aktifkan kamera, kita akan dokumentasikan kehadiran. Minggu lalu, Pak siapa ya? Kak Prabu ya kayaknya yang mimpin ya. Kan Kalau saya kayaknya yang RPL deh, Pak. Kalau yang ini bukan. kamu soalnya ikut kuliah di hari yang sama. Iya. Bentar. Yang ini siapa ya? Minggu lalu siapa ya? Saya Pak minggu lalu. Ya? Si Minggu lalu. Pascalis itu, Pak. Oh iya. Sekarang Pascalis nunjuk tapi jangan cowok ya, cewek sekarang. Cewek. Apa? Tantri, Pak. Nah ini yang milih Pascalis ya. Silakan. Ada enggak? Tantri, Pak. Kak Tantri Hadir, ada? Pak. Langsung sekarang ya, Pak. Kasih contoh dulu Kak Tantri mau pakai gerak. Kayaknya gini, Pak. Ini tangannya tangan kiri di Ini aja gitu. Iya.
kayak pose gitu, pose. Yang lain ngerti nggak pose? Ini kalau model nih ngomongnya pose nih. Pose itu kalau model berhenti ya, nggak jalan ya. Kalau di stage berhenti. Jadi mempersilahkan yang melihat atau kameramen untuk ambil gambar. Nah, seperti itu ya. Nah, yang lain ngikuti ya. Ini ada 2 frame. Akan saya screenshot. Pak Tantri, silahkan diberi apa-apa. Siapa-apa ya, untuk 2 frame nanti masing-masing, hingga bisa di screenshot. Kan Kak? Itu yang lain tampaknya jangan terpaksa ya, jadi harus pose-nya harus happy ya. Tangannya nggak terus, jalannya agak miring gini loh. Pakai tangan kiri ya, ini. Bebas sih Pak, sebenarnya kanan boleh, kiri boleh. Oke, yuk dihitung Kak. Oke. 1, 2, 3. Kalau yang nggak tahu dikira mau dipukul ya. Oke, sekarang frame kedua, sebentar saya geser dulu. Oke, frame yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Wah, ini kayak baru nih, saya baru lihat. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut, ini akan saya siap dulu. Ya, betul nggak QR code-nya? Silakan absen. Cukup ya, yang lain nanti bisa lewat chat. Yang belum masuk bisa klik link atau tautan yang ada di chat. Kemudian itu saya tuliskan istilah-istilah atau hal-hal yang berkaitan dengan memori, ya, hal-hal yang berkaitan dengan memori. Ini nanti silahkan dicari penjelasannya nanti di akhir kuliah, submit ke email per individu. Jadi materinya nanti akan saya share baik ke PowerPoint maupun PDF-nya, kemudian
semua istilah yang di sini sebanyak mungkin yang kalian bisa cari atau yang bisa dirangkum dari slide maupun materi itu silahkan buat penjelasan atau deskripsinya ya. Misalkan tadi saya sudah menjelaskan access time, terus kemudian direct access, nah seperti itu. Nah, nanti ini yang jadi individu ya. Nah, kalaunya tugas itu enggak kelompok, tapi ada juga individu ya. Chat, kan nanti dicari deskripsinya masing-masing. Saya akan melanjutkan materi. Recording in progress. Secara umum memori itu pasti akan macam-macam tipe, jenis, harga, walaupun semuanya sama-sama menggunakan bahan semikonduktor, pabrikannya juga macam-macam. Yang ada di level atas, yang ada di dalam prosesor, kemudian yang level tengah itu yang untuk storage, kanan. Yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian memori untuk yang internal ini secara umum harganya lebih mahal karena dia kemampuannya, ya, performanya lebih tinggi dalam hal access time. Ya. Kemudian dia mempunyai transfer time, transfer rate juga lebih cepat, sehingga membuat dia harganya lebih mahal. Tentunya mahal itu relatif, tapi ini dibandingkan dengan data storage. Ya. External mass storage itu yang untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, teknologi sekarang tentunya yang pemain paling besar yaitu Pentium ya. Dia sudah menggunakan tata kelola organisasi memori itu menjadi beberapa kaskade, menjadi beberapa fase. Dibandingkan yang dulu prosesor yang kalian gunakan untuk praktikum misalkan 8088 itu masih menggunakan single case. Single case ini case-nya hanya ada satu level, satu lapis yang ada di antara CPU dan main memory. Terus cara pengaksesannya juga kecepatannya beda-beda antara case menuju ke CPU dengan case menuju ke main memory. Untuk teknologi yang sekarang levelnya sudah bertingkat sehingga dia bisa mempercepat akses atau mencari jalan terobosan shortcut ya. Shortcut itu jalan pendek dari memori utama ke CPU. Karena teknologi memory case ini masih mahal, dia tidak semua menggunakan teknologi terbaru atau tertinggi atau yang paling cepat. Tapi dia bedakan antara level 1, level 2, dan level 3. Ini biasanya kalau Anda membeli prosesor, pasti ada spek ini ya. L1 case, L2 case, L3 case. Jadi ini selalu muncul. Kenapa? Teknologi Pentium yang sebelumnya dia Celeron ya. Celeron itu mungkin prosesor utamanya sama, tapi L1 case dan L2 case-nya beda, dia lebih lambat. Makanya Celeron itu ini ya hanya perang dagang aja waktu dulu Pentium head to head atau berlawanan dengan AMD ya. AMD dulu kan dengan adanya komputer gaming sangat
viral ya, sehingga Pentium kehilangan konsumennya, lalu dia mengeluarkan salah satu strateginya, bukan serta-merta itu saja, dia ingin membuat lebih murah dengan cara L2 case-nya dikurangi ya, kecepatannya, sehingga secara prosesor sama, tapi L1 case dan L2 case-nya lebih slow, lebih lambat. Ya, jadi tadi sekilas muncul adanya akses menggunakan blok dan board. Jadi perbedaan kapasitas itulah yang membuat L1 case, L2 case maupun L3 case itu mempunyai cara akses yang beda. Baik, kita kembali lagi di sini. Jadi untuk case yang menuju ke CPU itu akan menggunakan transfer word. Sedangkan sebaliknya kenapa dia lebih lama, karena menggunakan blok. Karena blok ini lebih besar sehingga lebih lama. Nah, teknologi yang digunakan Pentium sekarang itu L1 case-nya pasti yang paling mahal, teknologinya yang paling cepat. Kemudian kaskade berikutnya atau tahapan leveling berikutnya yaitu yang agak cepat, dan yang terakhir L3 case-nya yang paling tidak cepat. Jadi di antara L1, L2, L3 atau level 1, 2, dan 3, level 1 itu adalah semiconductor case memory yang paling cepat ya dibandingkan level 2 dan level 3. Itu perbandingan. Kalaupun sekarang atau nanti akan muncul leveling lagi atau cascading dibagi lagi menjadi level 4 dan seterusnya, pasti nanti dia tidak akan lebih cepat dari level 3. Kenapa tidak dilakukan cara yang dibalik? Kalau yang L1-nya lambat, otomatis yang dari L3, L2 nggak akan bisa lebih cepat ya. Jadi level 1 itu karena di ujung CPU dia harus yang paling cepat. Ya ini secara logika saja, ngapain di kaskade kalau yang paling depan saja lambat ya. Jadi harus L1 level 1-nya yang paling. Berikut adalah parameter atau karakteristik yang dipertimbangkan dalam hal desain atau perancangan case memory. Dari mulai pengalamatan, kemudian ukurannya, kemudian mapping function-nya, terus algoritmanya. Nah, ini salah satu yang terus berkembang, yaitu algoritma yang digunakan untuk replacement data. Jadi data yang masuk dan data yang keluar itu menganut cara-cara tertentu atau algoritma urutan tertentu. Contohnya FIFO, kita sudah tahu ya, sudah sering dengar ya. First in, first out. Ada yang LRU, ada juga yang LFU. Kalau LRU, List Recently Used, itu yang baru saja digunakan. Kalau LFU itu yang list yang paling sedikit digunakan. Jadi ini adalah algoritma yang terus berkembang sampai dengan sekarang. Teknologi ini mix masih dipakai, tergantung kasusnya. Tidak semua data itu masuk ke case menggunakan FIFO, jadi dia bisa memilih mana algoritma yang paling sesuai. Baik, yang berikutnya yaitu virtual memory.
Jadi virtual memory ini kamuflase, dia mengambil sejumlah space yang ada di main storage ya, biasanya ngambilnya dari hard disk. Kemudian ini oleh operating system, sebut saja Windows gitu, dia mengalokasikan space tertentu yang digunakan untuk virtual memory. Jadi dari logical nanti akan dipindah ke physical, itu mereka yang ngatur. Kita nggak perlu tahu dia ngambilnya seberapa banyak, tapi jumlahnya fix. Kalau kita ingin merubah konfigurasi space-nya, itu kita harus masuk ke setting operating system-nya. Nanti dia ada sebuah unit yang bertugas untuk proses mapping tersebut, bolak-balik untuk proses membaca dan menulis dari main memory, kemudian ke space tersebut, ke virtual memory tersebut. Akibatnya nanti dia juga punya tabel virtual address dan kemudian physical address. Unit ini namanya MMU, ya, Memory Management Unit. Dia fungsinya khusus untuk ngurusin mapping in dan mapping out antara proses membaca dan proses menulis dari dan ke memori. Ya, MMU, ya, letaknya di sini. Dia berada di antara main memory dan prosesor. Jadi dia tugasnya memetakan logical address dan physical address. Kemudian secara logika ini nanti berhubungan dengan memory cache, karena prosesor itu untuk berhubungan ke memori pasti melewati cache, baik itu untuk yang teknologi terbaru sampai level 3 maupun prosesor yang lama yang hanya ada level 1 cache memori. Berikut adalah contoh ya, pabrikan yang mempunyai prosesor dan tipe jenis cache-nya. Jadi tiap-tiap pabrikan sampai dengan saat ini mempunyai spek sendiri-sendiri. Di sini kita bisa lihat bahwa